Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali di channel Muhammad Ghafur Rahim. Di sini kita akan belajar matematika yang mengasihkan dan menyenangkan. Sebelumnya jangan lupa adik-adik untuk like, subscribe, komen, dan share ke yang lainnya. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan alat tulis kita untuk belajar matematika dengan penuh konsentrasi dan tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, sekarang kita jumpa lagi dengan saya, masih dengan channel Muhammad Ghafur Rahim. Tentunya pada kesempatan ini kita akan kembali belajar matematika. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu adik-adik. Semoga adik-adik senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan tidak kurang satu apapun. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang senantiasa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Baik adik-adik, pada kesempatan video kali ini saya kembali mengajak adik-adik untuk menemukan atau membuktikan sebuah rumus. Dan rumus yang akan kita buktikan, yang akan kita cari pada kesempatan video kali ini, yaitu rumus jarak titik terhadap garis. Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu, bahkan mungkin sudah pernah menggunakan rumus jarak ini ya. Tapi saya yakin sebagian adik-adik belum tahu bagaimana dan dari mana rumus ini bisa seperti ini. Nah, di video ini kita akan membahasnya. Baik, di sini saya sudah siapkan grafik kartesiusnya, di mana saya punya sebuah titik. Titik ini saya namai dengan titik A dengan koordinatnya X1 dan Y1. Kemudian saya juga memiliki sebuah garis, saya namai garis L. Yang biru ini saya namai garis L dengan persamaan garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, saya lengkapi dulu gambarnya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwasanya ketika saya lengkapi gambarnya ada beberapa perpotongan ya. Yang ini misalkan di sini garis L dia memotong absis untuk titik A. Jadi dengan demikian si absis untuk garis L yang berpotongan ini dapat dipastikan dia X1. Sementara untuk Y-nya bagaimana? Untuk Y-nya ya adik-adik tinggal mensubstitusikan nilai si X1 ini ke persamaan garis yang ini. Kemudian saya namai titik ini titik B, dan absisnya dia sama dengan absis pada titik A, yaitu X1. Sementara untuk Y-nya adik-adik tinggal masukkan X1 ke persamaan garis si L. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk jarak antara titik dan garis ya adik-adik tinggal proyeksikan dari titik yang diminta terhadap garis yang dimaksud. Kita proyeksikan dan pasti di sini tegak lurus. Saya namai dengan titik C. Kemudian kita akan mencari yang ini. Ini yang akan kita cari rumusnya si D ini. Berapa sih jarak ini ke sini? Atau rumusnya seperti apa sih untuk mencari si D ini? Kita lanjutkan. Dari persamaan garis yang tadi yang miliknya si L, saya ingin mencari Y-nya saja. Berarti kan nanti si AX pindah ke sini, si C pindah ke sini. Berarti persamaannya menjadi seperti ini. AX pindah ke kanan, negatif AX, C juga pindah, dikurang C, kemudian dibagi dengan B. Kemudian persamaan ini saya sederhanakan. Saya keluarkan negatif 1 per B nya, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kita lanjutkan. Tadi yang kita cari adalah nilai Fx1 berapa. Nah adik-adik ya sederhana saja, tinggal si Y ini untuk X nya ya ganti dengan X1. Jadi Fx1 ini sama dengan negatif 1 per B dikali AX1 tambah C. Oke, kita lanjut ke sini. Nah,
Untuk mencari jarak AB dulu bagaimana? Jadi sebelum kita bahas D, kita akan nyari sisi AB dulu ya. Berhubung di sini kita punya segitiga siku-siku ACB, di mana siku-siku di C. Nanti kita akan cari dulu AB, kemudian BC. Tapi kira-kira menurut adik-adik apakah BC bisa diketahui? Sepertinya sulit ya. Tapi untuk AB ini sangat mudah karena datanya sudah tersedia. Untuk Y-nya ini, untuk Y1-nya ini. Dari ujung sini ke sini, ini milik siapa? Ini milik fx1. Sementara dari ujung sini ke sini, ini milik Y1. Dengan demikian jarak A ke B adalah ini fx1 dikurangi Y1. Oke, saya tulis. Jadi AB itu fx1 dikurangi Y1. Loh, kenapa dikasih tanda harga mutlak? Berhubung yang kita bicarakan di sini adalah jarak. Jadi tidak ada jarak yang hasilnya negatif. Kita lanjutkan. Berhubung tadi kita sudah punya fx1, ya ini kita akan ganti saja dengan yang ini. Maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Oke, setelah ini Y1-nya kita akan samakan penyebutnya dengan B, maka persamaan pun berubah. Nah, seperti ini ya. Jadi adik-adik harus sudah paham sampai sini kenapa Y1-nya jadi ada B, kan ini disamakan penyebutnya. Oke, kita lanjut ke sini. Saya membuatkan sebuah garis batu di mana garis ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian untuk selanjutnya ini kan jelas siku. Saya namai dengan titik D, kemudian di sebelah sini saya namai dengan titik E. Di sini ada dua buah segitiga nih. Ada segitiga ACB, ini segitiga siku-siku yang besar. Kemudian ada juga segitiga EDB, ini segitiga siku-siku yang kecil. Coba kita analisis, sudut B ini dia milik siapa? Dia milik segitiga EDB, dia pun milik segitiga ACB. Coba lihat yang tanda oranye ini nih, ini berarti sudutnya sama. Ini 90 derajat, ini pun 90 derajat. Berarti untuk dua buah segitiga yang tadi sudah memiliki dua buah sudut yang sama, yaitu di B dan yang ini yang 90 derajat. Artinya sudut yang ketiga yang ini dapat dipastikan sama dengan sudut yang ini. Jadi si E, sudut yang di E akan sama dengan sudut yang di A. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa kedua buah segitiga ini adalah sebangun. Kita lanjutkan. Kita akan mencari dari mana nih petunjuk berikutnya yang memudahkan kita untuk membuktikan rumus jarak ini. Saya larinya mau ke kemiringan garis atau yang lebih kita kenal dengan gradien. Oke, dari persamaan garis CL saya turunkan ke bawah. Saya akan buat menjadi bentuknya Y sama dengan MX plus C. Kita biarkan Y yang di depan. Kemudian polanya menjadi seperti ini. AX pindah ke kanan, kemudian C juga pindah ke kanan, semuanya dibagi dengan B, maka persamaan yang garis L ini berubah menjadi seperti ini. Dengan demikian gradiennya yang mana? Nah, ini MX plus C. Jadi gradiennya adalah negatif A per B. Di sini kita tidak butuh tanda negatifnya berhubung kita tidak berbicara dia di kuadran mananya. Jadi yang negatifnya kita abaikan, nanti kita akan mutlakan. Adik-adik perlu ingat bahwa gradien itu siapa? Kemiringan garis. Dan dia sama dengan apa? Tangen alfa. Di sini kita punya tangen alfa itu sama dengan A per B setelah dimutlakan ya. Jadi untuk si alfanya di sini, ini untuk alfa. Kalau alfanya di sini, maka si A itu siapa? Si A itu sisi depan, si B itu sisi samping, maka A-nya ada di sini, kemudian B-nya di sini. Tadi kita kan sama-sama tahu bahwa segitiga EDB ini segitiga siku-siku di D.
Nah, berarti untuk menghitung panjang EB ini kita bisa menggunakan Pitagoras, di mana EB sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke, dengan demikian kita sudah punya panjang AB, kita sudah tahu, panjang BD sudah tahu yaitu A, panjang EB juga sudah ada yaitu B, yang kita cari adalah D. Yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan kasus ini kita menggunakan apa? Berhubung tadi kita sudah punya petunjuk bahwa segitiga EDB dan segitiga ACB ini sebangun. Ya jelas kita berangkatnya dari perbandingan segitiga, dimana kita akan membandingkan segitiga yang besar ACB dengan EBD. Sekarang kalau AC sebagai alas segitiga besar banding AB sisi miring segitiga besar, maka dia akan senilai dengan apa pada segitiga kecil, yaitu ED banding EB. Alas banding miring sama dengan alas banding miring. Yang membedakan ini milik segitiga besar, yang ini milik segitiga kecil. Oke, saya tulis di sini. AC banding AB sama dengan ED banding EB. Nah, AC siapa? AC itu adalah A. Kemudian AB itu siapa? AB itu adalah sisi miring segitiga yang besar, segitiga ACB. Dan tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa AB itu adalah nilainya yang ini, harga mutlak dari negatif 1/B dikali AX1 tambah BX1 tambah C. Kita ganti. Oke, sudah, sebelah sini kita ganti. ED siapa? ED itu adalah B. Nih yang ini kita masukkan. Kemudian si EB itu adalah, nah ini akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang adik-adik tinggal kali silang ya. Berarti yang ini, yang penyebut di sini kalikan dengan pembilang di sebelah sana. Berhubung B ketemu dengan 1/B jadi apa? Jadi 1. Ya kita B nya coret ya. Kemudian negatifnya bagaimana? Ya nanti hilang. Kenapa? Karena di harga mutlakan. Ingat, kita lagi berbicara dengan jarak, tidak ada jarak yang nilainya negatif. Oke, dengan demikian kita sudah selesai untuk membuktikan rumus ini dan ternyata mudah. Mudah-mudahan adik-adik nanti punya pengalaman dan akhirnya adik-adik bisa mengkonstruksi sendiri sehingga adik-adik tidak terpaku pada semua rumus yang sifatnya dihafal. Oke, demikian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik dan semuanya. Sekiranya ini bermanfaat, jangan lupa adik-adik untuk like, subscribe, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.